Nah, yang mempromosikan dan yang main judinya sudah ketangkep, pelayanan jasanya juga sudah ditangkap terkait dengan Sakti 123. Nah, maka penyidik yang informasi yang kita dapatkan, Sakti 123 lagi diproses. Ada 5 yang mempromosikan. Dan saya pikir on the track ya, masih dalam rule terkait dengan KUHAP, maka kawan-kawan penyidik terus bekerja untuk menggali informasi terkait dengan keresahan penyakit yang meresahkan masyarakat ini. Bang, agendanya hari ini apa Bang di Polda Metro Jaya? Ya, terima kasih rekan-rekan media. Hari ini aktivitas kita hari ini menghadiri undangan klarifikasi dari kawan-kawan penyidik cyber terkait dengan dugaan video dewasa yang dilakukan seorang artis public figure yaitu inisial RK. Tadi kita di BAP sebagai pelapor ada 20 pertanyaan terkait dengan seputaran video yang kita ketahui. Dan tentu tadi kita juga sudah menyampaikan alat buktinya. Dari 20 pertanyaan itu salah satunya adalah terkait dengan nama situs, kemudian nama terlapor yang diduga kuat yang sebagai peran video tersebut, kemudian juga terkait dengan peristiwa rentang kejadian. Itu sudah kita sampaikan, ada 20 pertanyaan dan sudah kita selesaikan tadi dari jam 1 siang ya. Nah, maka dari itu selanjutnya setelah ini akan pemanggilan saksi. Minggu ini saksi 2 orang saksi, kemudian setelah itu sita barang bukti. Kemudian setelah itu baru nanti dipanggillah terduga terlapor. Setelah itu nanti mereka akan gelar perkara dan menentukan siapa tersangkanya atau tidak ada tersangkanya. Maka nanti diproses, maka kita terus kawal sampai hari ini. Kemudian yang kedua terkait dengan alat bukti, tentu nanti tadi kita sudah menyerahkan flash disk. Di dalam flash disk itu ada 2 video yang berdurasi 1 menit 58 detik dan 10 menit 52 detik. Kemudian berikutnya yaitu terkait dengan bukti screenshot gambar yang sudah kita cetak, sudah kita print. Kemudian berikutnya ada 2 situs link terkait dengan yang menyebarluaskan video dan juga ada 1 akun Twitter yang kita sampaikan ke kawan-kawan penyidik. Jadi ada 2 akun, 1 akun Twitter dan 2 link website yang menyebarluaskan. Nah, di dalam video tersebut, di dalam link tersebut tidak hanya ada video RK, tapi juga ada video-video yang lain. Nah, maka dari itu terkait dengan pasal 6, pasal 9 Undang-Undang Pornografi yang membiayai pembuatan konten video, maka akan ditelusuri. Karena dari beberapa video itu bukan hanya RK aja yang di dalam, tapi banyak video-video yang lain. Kemudian yang berikutnya terkait dengan yang mendistribusikan atau yang membuat video konten itu yang diduga kuat adalah RK bersama orang lain dan juga RK dengan sendirinya dia, maka itu akan diklarifikasi. Kemudian yang ketiga terkait dengan yang mentransmisikan atau yang menyebarluaskan, itu juga diproses terkait dengan akunnya Twitter maupun terkait dengan link website yang kita sampaikan tadi, gitu ya. Bang, patut diduga itu dibuat dengan sengaja atau tanpa? Ya, kalau kita perhatikan, maka sebelum kemarin kita sampaikan, sebelum kita membuat laporan polisi, kita sempat diskusi ya dengan kawan-kawan ahli IT, apakah ini ada unsur kesengajaan ataukah kealpaan. Maka diduga kuat ini adalah unsur kesengajaan, karena di dalam video itu dengan jelas dia secara sadar dengan sendirinya membuat video untuk konsumsi, apakah itu konsumsi pribadi ataukah disebarluaskan. Kalaupun itu untuk konsumsi pribadi, barang tentu kan ini dilarang karena perbuatan itu perbuatan yang di luar nikah yang barang tentu akan dilarang. Nah, maka dari itu apalagi dia tersebar, maka dari itu memang kenanya yang mentransmisikan atau yang menyebarluaskan. Kalau terkait dengan yang membuat video, itu terkait dengan yang mendistribusikan. Maka dalam kesempatan ini kita ingin mendorong dan mendukung kawan-kawan penyidik untuk memproses penegakan hukum yang adil dan transparansi, karena bagaimanapun juga ada 3 objek yang kita sampaikan. Pertama, yang membuat video, kemudian yang menyebarluaskan video, dan yang ketiga yang membiayai video. Maka dari itu dikenakan pasal berlapis, yaitu Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2028 gitu. Bang, di dalam flash itu kan tadi katanya bukan cuma videonya RK itu, ya. Berarti yang lain itu termasuk
ada public figure lain atau ada Sejauh informasi yang kita dapatkan di dalam flash disk itu, barang tentu itu ada beberapa video dan juga di dalam web linknya juga ada beberapa video. Nah, kebetulan video RK itu ada di link tersebut. Maka dari itu maka penyidik mencoba untuk mengembangkan perkara ini. Barangkali ada yang membiayai karena korelasi dengan yang diduga membuat film film yang dewasa yang kemarin. Maka dari itu mau dikaitkan ke sana. Barangkali link ini merupakan jasa penerimaan untuk menyebarluaskan video. Di samping ada videonya RK, juga ada video yang lain. Maka saya bilang tadi, saya sampaikan kawan-kawan penyidik harus transparansi dan juga harus ada rasa keadilan biar ini bisa diproses segamblang-gamblangnya, dan kami mendorong dan mendukung itu. Jangan sampai persepsi masyarakat nanti tumpang tindih. Maka penting kita mendorong dan mendukung. Dan ini menurut kami sudah cukup progresnya cukup cepat ya. Baru kita lapor sudah kita dimintai BAP, kemudian nanti saksi kita besok atau lusa. Nah berikutnya nanti sita barang bukti dan seterusnya akan proses lanjut gitu ya. Tapi kalau melihat dari ini kan sebetulnya si RK ini sebelumnya juga kan udah ada juga susila juga. Iya. Nah, ini juga ada lagi gitu. Apakah menurut abang sendiri emang ada apa ya semacam kesengajaan? Ya unsur kesengajaan dan itu kayak Ya itu yang salah satu pertimbangan ya. Jadi salah satu pertimbangan kita membuat laporan polisi itu kan pada 4 bulan yang lalu ya, yang berdurasi 42 detik itu kan sudah kita sampaikan ke kawan-kawan Barreskrim terkait dengan laporan yang viral itu yang meresahkan masyarakat. Kemudian nggak taunya setelah beberapa bulan berikutnya ada lagi muncul lagi berita yang video yang sama yang diduga kuat dilakukan oleh dia. Maka dari itu ya maka sebelum kita membuat laporan polisi kan kita koordinasi konsultasi sama kawan-kawan IT yang menyatakan bahwa ini ada unsur kesengajaannya karena di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE itu barang siapa dengan sengaja ya. Maka dari itu patut diduga kuat video yang dia buat dengan sengaja. Tapi terkait dengan penyebarluasan apakah itu disengaja atau tidak? Karena di dalam undang-undang itu kan unsurnya mendistribusikan dan ya, dia bukan atau. Dan mentransmisikan, artinya yang membuat dan yang menyebarluaskan. Kalau RK tidak kena terkait dengan menyebarluaskan, tapi dia kena terkait dengan membuat konten video. Maka dari itu, 3 objek ini yang harus kita dorong kawan-kawan penyidik untuk melakukan penegakan hukum yang adil dan transparan. Yang membuat, yang menyebar, dan yang membiayai. Maka memang penting untuk dilakukan konstruksi peristiwa pidana yang jelas dari hulu ke hilir biar peristiwa ini tidak terulang kembali dan perbuatan sama tidak terjadi lagi. Bang, tapi kira-kira ada dugaan nggak sih Bang kalau menurut dari analisa Abang dari lapor video-video yang dibuat ini mengarah ke untuk penjualan atau artinya untuk dijual atau Ya barang tentu iya, karena bagaimanapun juga tadi ya pertama makanya dijuntuh dengan pasal undang-undang pornografi ya terkait dengan yang membiayai. Di dalam link itu banyak video, salah satunya adalah video RK. Maka diduga kuat apakah link ini menerima sesuatu yang bersifat ekonomi sehingga dia menyebarluaskan ataukah melalui mendapatkan apa gitu. Nah ini kan yang harus dikejar oleh kawan-kawan penyidik. Tapi kami meyakini pasti ada yang membiayai. Nggak mungkin orang bikin web kemudian menyebarluaskan video tapi dia tidak dapat feedback sama sekali. Maka ini PR penyidik untuk menelusuri itu dan sampai hari ini websitenya masih bisa dibuka. Twitternya masih bisa dibuka, jadi mudah saja untuk menelusuri itu. Kemudian kedua, tapi tetap juga kontennya yang membuat dan yang menyebarluaskan juga harus dikenakan. Hanya memang ancaman lebih tinggi ya, 12 tahun penjara kalau terkait dengan undang-undang pornografi dan ancaman denda 6 miliar rupiah. Beda halnya dengan ITE hanya 6 tahun, kemudian denda 1 miliar rupiah. Bang, ada rasa khawatir kalau 4 bulan yang lalu kan dia seolah-olah menjadi korban. Nah kalau kali ini gimana? Ya saya rasa setiap orang memposisikan dirinya korban ya sah-sah saja ya. Dia mengelak, dia tidak mengakui. Maka saya bilang dari awal itu bukan alasan penghapus dan pembenar untuk menghapus pidana ya. Alasan pemaaf, alasan pembenar itu bukan hal untuk menjadikan penghapus pidana. Karena itu ranahnya kawan-kawan pengadilan. Untuk melihat substansi niat orang pasti itu pandangannya akan perseptifnya yang berbeda. Nah kalaupun seandainya di Barreskrim itu tidak terpenuhi unsur, tapi kami meyakini masih tetap percaya sama kawan-kawan penyidik Barreskrim untuk terus mengusut proses ini. Hanya memang beda konteks terkait dengan yang di Polda Metro. Adapun videonya pun berbeda, meskipun objek orangnya sama, tapi video, durasi dan tempatnya berbeda. Maka penting tidak ada ya saya rasa tumpang tindih ataupun
penegakan hukum yang overlapping. Nah, bagaimanapun juga proses hukum tetap berjalan, di Barreskrim berjalan, di sini berjalan. Kalaupun di Barreskrim dia kena, kemudian dihukum, di sini pun juga bisa kena dan dihukum. Kalaupun dia bebas di sana, ya mungkin di sini bisa dikenakan begitu. Apabila yang bersangkutan menyatakan permohonan maaf untuk kesekian kalinya gimana, Pak? Saya rasa maka saya bilang tadi permohonan maaf dan alasan kesilapan, kesalahan itu bukan salah satu penghapus pidana. Kalau itu diterapkan, maka saya rasa akan menjadi jurisprudensi bagi semua pihak ya. Artinya orang yang mencuri, orang yang melakukan korupsi dengan cara minta maaf kemudian dia terbebas dari hukuman pidana. Jadi nggak ada gunanya KUHP dibuat, nggak ada gunanya undang-undang lex spesialis yang dibuat. Maka penting untuk mendorong kesadaran masyarakat, ya lagi-lagi ya edukasi literasi digital harus dikedepankan para public figure bahwa ada rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Apalagi mereka public figure memiliki followers dan pengikut yang banyak, maka itu rambu-rambu ini harus dipenuhi. Kalaupun itu menjadi alasan mereka mohon maaf dan segala macam, bagi kami tidak akan mencabut laporan karena ini bukanlah delik aduan ya. Kalau laporan dicabut tetap juga bisa diproses karena ini objeknya bukan delik aduan, beda dengan pencemaran nama baik dan lain segala macamnya. Bagi kami tidak menjadi isu yang relevan. Kalau seandainya dia minta maaf, kemudian LP dicabut pun tetap juga bisa diproses karena bukan delik aduan gitu. Bang, mengenai yang soal pemeran laki-lakinya gimana, Bang? Ya kita memang nggak tahu ya, kalau pemeran laki-laki paling nanti kan dia diminta klarifikasi, pasti dia akan menyampaikan ya, pasti dia akan cerita dan pasti dia nggak bakalan mau masang badan sendiri. Saya rasa bodoh kalau dia masang badan sendiri dan yang lainnya tidak diproses. Maka dari itu memang penting etikat baik dia untuk datang mengklarifikasi, menceritakan peristiwa itu, siapa yang membuat, siapa yang menyebar, siapa orangnya, supaya juga dia menjadi ada etikat baik dan bisa jadi kalau seandainya proses ini masuk ke pengadilan itu sebagai alasan untuk mengurangi masa hukuman. Gitu. Udah diketahui identitasnya, Bang? Sejauh ini ya belum ya, nanti itu PR-nya penyidik ya untuk melakukan pengembangan. Yang penting kami support dan mendukung kawan-kawan penyidik untuk mentuntaskan ini. Bang, berarti dalam waktu dekat minggu depan saksi-saksi akan dipanggil? Minggu ini rencananya saksi akan dipanggil. Salah satunya nanti beliau sebagai saksi, nanti ada lagi teman satu, kan minimal 2 orang saksi. Kemudian bukti-bukti nanti kita sampaikan, nanti minggu depan barangkali sudah ada itu dugaan kuat terlapor yang akan dipanggil. Setelah itu barulah mereka gelar perkara dan menentukan naik atau tidak. Kalaupun naik siapa tersangkanya, kalau tersangka ditahan atau tidak, dan seterusnya. Bang, berkaitan soal ini Bang, masalah aktivis yang dipanggil judi online di Mabes Polri, Oh iya, sudah mulai banyak yang berdatangan dan memberikan klarifikasi. Info yang terkonfirmasi ada 4 ya. Wulan Guritno yang sudah dipanggil, Amanda baru kemarin, Cupi Cupita, kemudian ada si Yuki Kato. Dari 4 itu mereka mempromosikan akun judi online Sakti 123. Ada 5, salah satunya adalah Vicky Prasetyo. Vicky belum dipanggil, jadi ada 5 artis public figure dari 26 orang itu yang kita laporkan yang mempromosikan judi online yang berdalih terkait dengan game online yang situs yang bernama Sakti 123. Itu yang masih di-tracking oleh kawan-kawan Barreskrim karena bandarnya infonya sudah ditangkap. Maka dia menangkap terkait dengan penyebarnya. Maka dari itu kan ada 3 pelaku judi online ya. Kemudian pelayanan jasa, kemudian yang pemain judinya, dan terakhir adalah yang menyebar atau yang mempromosikan judinya. Nah, yang mempromosikan dan yang main judinya sudah ketangkep, pelayanan jasanya juga sudah ditangkap terkait dengan Sakti 123. Nah, maka penyidik yang informasi yang kita dapatkan, Sakti 123 lagi diproses. Ada 5 yang mempromosikan. Dan saya pikir on the track ya, masih dalam rule terkait dengan KUHP, maka kawan-kawan penyidik terus bekerja untuk menggali informasi terkait dengan keresahan penyakit yang meresahkan masyarakat. Dan mereka selalu berdalih yang merasa jadi korban, Bang. Semua orang yang kita lapor pasti merasa dirinya korban. Saya rasa sah-sah saja ya terkait dengan proses pembuktian dan juga bukti yang kita sampaikan. Ya kalau menurut kami kalau dia merasa dirinya korban kan itu artinya bukan alasan untuk pemaaf dan pembenar tadi. Tetap proses hukum harus dilakukan. Ya kalau semua orang merasa jadi korban penjara nggak penuh ya. Tapi tetap kita mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Ya bagaimanapun juga videonya sudah ada, sudah viral, tinggal dipanggil klarifikasi tergantung penyidik. Tapi kami mendorong penyidik tidak takut
dan tidak ragu-ragu menetapkan para public figure itu menjadi tersangka. Karena jelas kami sampaikan bahwa kalau penyidik melakukan seperti itu, maka catatan akhir tahun penegakan hukum instansi kepolisian akan dipandang negatif. Karena hukum masih tajamnya ke bawah, tumpul ke atas. Maka ini warning bagi Pak Kapolri untuk betul-betul ya mengungkapkan peristiwa pidana yang diduga kuat dilakukan oleh kawan-kawan artis public figure. Namun semuanya tidak tersentuh, maka barang tentu masyarakat sudah melihat ini transparansi, masyarakat sudah cerdas, maka kedepankanlah azas hukum, kesamaan di hadapan hukum, dan barang tentu tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah. Oke? Thank you Bang Jen. Mantap kan endingnya? Hah? Mantap endingnya kan? Oh streamingannya. Iya. YouTube-nya lama. Oh iya gimana nih Bos mau? Masa. Terus nih Om. Tiap minggu muncul.